Uraian pengertian pidato dan struktur teks pidato. Teman-teman, pidato merupakan kegiatan mengungkapkan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan pada orang banyak. Pidato juga diartikan sebagai cara menyampaikan ide atau gagasan dalam bentuk kata-kata dengan ekspresi wajah, intonasi suara, dan gestur. Umumnya, pidato disampaikan dengan menggunakan bahasa formal, bukan bahasa gaul, ataupun bahasa dalam percakapan sehari-hari. Pidato memiliki bermacam-macam tujuan, di antaranya memberi informasi dan mengajak orang-orang untuk melakukan sesuatu. Informasi yang disampaikan dalam pidato berupa fakta dan data. Sebelum menyampaikan pidato, seorang pemberi pidato atau orator harus mengumpulkan fakta dan data atau informasi yang benar seputar topik yang akan disampaikan terlebih dahulu. Ada bermacam-macam pidato, di antaranya pidato sambutan, pidato perpisahan, dan pidato peresmian. Pidato-pidato tersebut biasanya hanya bertujuan memberikan beberapa informasi pada pendengar. Ada juga pidato yang bersifat ajakan. Pidato seperti ini sengaja diberikan untuk memengaruhi halayak. Kalian bisa menemukan pidato-pidato itu pada kegiatan pemilihan ketua OSIS, pemilihan umum, kampanye hidup bersih, dan kampanye pemanasan global. Setelah mendengar pidato ajakan, para pendengar diharapkan tertarik untuk mengikuti kata-kata pemberi pidato. Jelajah kata. Teman-teman, setelah kalian menyimak penjelasan mengenai jenis-jenis pidato tadi, ada beberapa kata yang berkaitan dengan pidato yang kalian temukan dalam teks tersebut. Arti kata-kata itu dapat dilihat pada kotak jelajah kata berikut ini. Kalian juga dapat mengecek arti kata tersebut di dalam kamus. Intonasi adalah ketepatan irama kalimat dalam berbicara saat berpidato. Gestur adalah gerakan anggota tubuh saat berpidato, berfungsi meyakinkan pendengar. Halayak adalah orang banyak atau pendengar saat berpidato. Teman-teman, dengan menemukan arti kata-kata tersebut, kalian berlatih menggunakan kamus. Teman-teman, dalam sebuah teks pidato memiliki struktur tersendiri. Kalian dapat mengetahui struktur tersebut dengan mencermati teks pidato ketua OSIS yang diuraikan dalam tabel audio 6.1 berikut. Kolom struktur penulisan. Terdapat pembukaan. Kolom teks terdapat salam pembuka dan kalimat sapaan pada hadirin. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Alfi, Kepala Sekolah SMP Teladan. Kolom struktur penulisan. Terdapat isi. Kolom teks. Terdapat isi gagasan yang hendak disampaikan oleh pemberi pidato. Contoh, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas kepercayaan rekan-rekan semua yang telah memilih saya untuk menjadi Ketua OSIS periode 2019-2020. Kolom struktur penulisan. Terdapat penutup. Kolom teks. Terdapat isi salam penutup. Pada bagian ini terkadang juga mengandung kesimpulan pidato. Contoh, demikian pidato ini saya sampaikan.
Sekali lagi, terima kasih atas kepercayaan teman-teman. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca. Teman-teman, simaklah teks audio pidato berikut, lalu uraikanlah susunan penulisannya. Selamat mendengarkan. Masalah sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan berbicara tentang masalah sampah. Saat ini, sampah sudah menjadi masalah yang memprihatinkan dalam kehidupan. Setiap orang menghasilkan sampah yang tidak sedikit jumlahnya, baik sampah organik maupun sampah anorganik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, disingkat KLHK, merilis bahwa jumlah timbunan sampah nasional sebesar 175.000 ton per hari, atau setara 64 juta ton per tahun, dengan asumsi sampah yang dihasilkan setiap orang 0,7 kg per hari. Sampah yang paling banyak dihasilkan adalah sampah organik seperti sisa makanan dan tumbuhan. Diikuti oleh sampah anorganik seperti plastik, kertas, kaleng, kaca, dan botol minuman. Produksi sampah yang sangat besar itu akan berakibat fatal jika diikuti oleh perilaku yang tidak benar dari masyarakat soal membuang sampah. Perilaku membuang sampah sembarangan di tempat-tempat umum seperti di jalanan, selokan, sungai, ataupun laut adalah perilaku tidak terpuji. Perilaku itu dapat menyebabkan bencana dan kerusakan lingkungan. Bencana yang akan timbul bila kita membuang sampah sembarangan, salah satunya adalah banjir. Banjir disebabkan oleh selokan yang tersumbat karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan. Sampah tersebut juga menyebabkan pendangkalan sungai. Jika hujan turun, air akan meluap ke permukiman warga. Selain itu, sampah yang dibuang ke sungai akan dibawa arus ke laut. Jika sampai di laut, sampah akan merusak ekosistem laut. Terumbu karang menjadi rusak, biota laut akan mati, dan ikan tidak bisa berkembang biak. Selain menyebabkan banjir dan merusak ekosistem laut, sampah anorganik juga dapat merusak unsur hara pada tanah. Sebab sampah anorganik membutuhkan waktu lama untuk terurai. Akibatnya, kesuburan tanah akan berkurang, dan pepohonan sebagai sumber oksigen tidak bisa tumbuh dengan baik. Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman semua, kita telah mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh sampah. Marilah kita melatih diri untuk disiplin dalam membuang sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Jika perlu, kita harus mencari cara untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat, seperti mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos dan mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang-barang yang bermanfaat. Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, sampah adalah masalah kita bersama. Untuk itu, marilah kita menjaga lingkungan agar terbebas dari sampah. Saya berharap pada masa yang akan datang, kita lebih peduli dan perhatian terhadap masalah sampah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajah kata. Teman-teman, berikut ini beberapa kosakata yang digunakan dalam teks pidato berjudul Masalah Sampah.
Merilis artinya menyampaikan secara resmi. Asumsi artinya dugaan atau landasan berpikir yang dianggap benar. Fatal artinya perilaku atau kesalahan yang berakibat buruk. Ekosistem artinya komunitas organik yang terdiri atas hewan dan tumbuhan bersama habitatnya. Biota laut artinya semua makhluk yang ada di laut, baik hewan, tumbuhan, maupun karang. Itulah teman-teman beberapa kata beserta artinya yang kalian temukan pada teks pidato yang berjudul Masalah Sampah. Kegiatan 2, menguraikan struktur pidato. Teman-teman, selanjutnya pada kegiatan 2, duduklah bersama kelompok kalian. Uraikanlah struktur pidato yang kalian telah simak tadi ke dalam sebuah tabel. Adapun bagian tabel terdiri atas 2 kolom. Kolom pertama berupa struktur penulisan, dan kolom kedua yaitu kolom teks. Pada kolom struktur penulisan terdapat pembukaan. Selanjutnya, di bagian kolom teks, kalian bisa isi mengenai salam pembuka apa yang terdapat di pidato masalah sampah. Setelah itu, di kolom struktur penulisan terdapat isi. Di kolom teks, kalian bisa mendeskripsikan atau mengutarakan berupa isi gagasan apa yang hendak disampaikan oleh pemberi pidato di judul pidato masalah sampah. Dan terakhir, penutup, di bagian kolom struktur penulisan, kalian bisa isi di kolom teks berupa kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan pada pidato masalah sampah. Teman-teman, dengan mengutarakan pendapat atau mengisi ke dalam tabel tersebut, kalian berlatih menguraikan susunan teks pidato. Kegiatan 3, bekerja berpasangan dan membuat pertanyaan tentang isi pidato. Teman-teman, pada kegiatan selanjutnya, yaitu kegiatan 3, bekerjalah berpasangan dengan teman di sebelah kalian. Buatlah 5 pertanyaan terkait isi teks pidato tersebut. Utarakan 5 pertanyaan kalian, atau kalian bisa menukar lembar pertanyaan kalian dengan teman sebelah kalian, dan jawablah pertanyaan yang dibuat oleh teman kalian. Setelah selesai, tukar kembali kertas tersebut. Periksalah jawaban yang diberikan oleh teman kalian. Selamat mengerjakan ya teman-teman. Teman-teman, wah, menarik bukan mempelajari bab 6 subbab B bagian 2? Pastinya akan semakin menarik pembahasan pada rekaman selanjutnya. Simak terus buku audionya ya, teman-teman. Pada rekaman berikutnya, kita akan membahas bab 6 subbab B bagian 2. Sampai jumpa ya!